Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 9 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua, serta seluruh komunitas yang hadir dalam apel Mitra Kamtimas Presisi 2025. Personel gabungan Polda Jatim dan Polres Lumajang terus berupaya melakukan evakuasi warga dan barang berharga. Masyarakat terdampak lahar Semeru di Dusun Sumber Langsep, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Polri menggelar pelatihan komunikasi, pelayanan publik, dan mikroekspresi di STIK PTIK Lemdikat Polri Jakarta Selatan selama 2 hari pada 8 hingga 9 Desember 2025. Di informasi pertama, pemirsa, jaringan penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar aparat kepolisian. Dalam operasi cepat kurang dari 24 jam, Polres Tarakan tidak hanya meringkus para pelaku, namun juga menelusuri belasan mobil yang telah digadaikan hingga keluar daerah. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dalam konferensi pers di halaman Mapolres Tarakan pada Senin 8 Desember 2025 mengungkapkan 4 pelaku berinisial RK, FK, JR, dan BL berhasil diamankan. Menurut Kapolres, kasus ini bermula dari laporan 2 pemilik rental yang kendaraannya tak kunjung dikembalikan. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu sekitar 16 jam, tim Opsnal bergerak cepat dan mengamankan 2 pelaku beserta 3 unit mobil. Namun dari pemeriksaan awal, polisi berhasil menemukan bahwa aksi para pelaku bukan kali pertama dilakukan. Pengembangan kemudian mengungkapkan adanya 9 korban dengan total 11 unit mobil yang telah digadaikan. Hasil penelusuran menunjukkan mobil tersebut telah berpindah tangan hingga lintas kabupaten. 3 unit berada di kota Tarakan, 6 unit di Kabupaten Malinau, 1 unit di Kecamatan Lumbis, dan 1 unit di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Dan temuan ini menguatkan dugaan bahwa para pelaku bekerja secara terorganisasi. Satu, dua, tiga. Para pelaku menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan nilai berkisar 30 juta hingga 52 juta rupiah, bergantung dengan jenis kendaraan. Dan uang hasil penggadaian digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam proses pengungkapannya, polisi menghubungi para korban melalui call center 110 Polri untuk memastikan identitas dan kelengkapan dokumen kendaraan. Sebagai bentuk respon cepat, Polres Tarakan juga mengabulkan permohonan pinjam pakai mobil bagi para korban yang menggadaikan kendaraan sebagai sumber penghasilan. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, subsider pasal 378 KUHP tentang penipuan, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Kapolres Tarakan memberikan kemudahan tanpa biaya apapun bagi korban untuk menggunakan kendaraan dalam situasi titip rawat barang bukti, mengingat mobil tersebut merupakan sumber mata pencaharian korban. Pihak kepolisian juga menyediakan layanan surat keterangan kendaraan yang akan keluar dari Pulau Tarakan. Dari Humas Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, nekat beraksi di tengah keramaian, penumpang 3 komplotan. Pencopet berhasil diamankan petugas Transjakarta. Di dalam bus Transjakarta yang baru saja menepi di halte pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Para pelaku tertangkap basah mencomot ponsel milik seorang penumpang. Satu dari 3 komplotan copet ini langsung dibekuk petugas Transjakarta saat kedapatan beraksi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Meski sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat diserahkan ke aparat TNI.
Sementara 2 pelaku lainnya juga berhasil diamankan oleh petugas di dalam bus yang sama. Aksi pencopetan yang videonya tengah viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 Gelora Bung Karno, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Desember 2025 lalu. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mengambil ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga, baik di saku celana maupun di dalam tas. Dalam hal ini, 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Dalam hal ini, barang bukti yang bisa kita amankan 1 unit handphone milik korban yang pada saat diamankan juga sudah berpindah tangan ke tangan pelaku kesekian. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Dalam hal ini untuk ketiga pelaku itu inisial S, inisial M, kemudian inisial MJ dan inisial A, masing-masing punya peran dan cara tersendiri yang itu sudah sangat rapi permainannya. Yang satu melakukan pencurian barang bukti handphone dari korban, saat yang bersamaan juga langsung berpindah tangan ke belakang, menyebar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga pada saat dilakukan penangkapan, kita bisa mengungkap sekian banyak pelaku karena memang rangkaiannya berpindah tangan dengan cepat. Dan semua pelaku ini saling kenal dan sudah menyiapkan dan menyusun strateginya sebelum melakukan perbuatan pidana itu. Salah satu pelaku yang menjadi penggerak dan menjadi pelaku utama itu sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Polsek Metro Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Banten berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang sopir taksi daring berinisial MS warga Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Ditreskrim Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, didampingi PLT Kabitumas Polda Banten AKBP Meriadi dan Kasatreskrim Polresta Serang, Kota Kompol Alvanu Ramadan. Berikut laporan dari Bribda Okta, Personil Humas Polda Banten. Polda Banten menggelar press conference terkait tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Media Center Bithumas Polda Banten. Pelaku utama berinisial AN berhasil ditangkap di Reskrimum Polda Banten pada Sabtu 6 Desember di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Kombes Pol Dian Setiawan memastikan bahwa aksi keji ini telah direncanakan pelaku 2 hari sebelum kejadian. Dengan motif tunggal menguasai mobil dan barang-barang berharga milik korban untuk kepentingan operasional sehari-hari. Aksi pembunuhan sadis tersebut terjadi pada Minggu 30 November 2025 di Jalan Syekh Mohnawawi Al-Bantani, Kota Serang. Berdasarkan kronologi yang dipaparkan Kombes Pol Dian Setiawan, pelaku AN memesan layanan taksi daring dari Citra Raya Tangerang menggunakan akun palsu bernama Dede dengan tujuan akhir di depan UIN Serang. Sesampainya di lokasi, saat korban menghentikan mobil, pelaku yang telah mempersiapkan kawat yang dililit lakban di dalam kantong kertas langsung menjerat kawat tersebut ke leher korban dan menariknya dengan kuat hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah memindahkan jasad korban ke kursi penumpang dan memastikan korban tewas dengan mengikatkan kabel tis ke lehernya, pelaku kemudian membawa mobil korban menuju tempat sepi dan membuang jasad korban di bawah jembatan Cimake.
Atas perbuatannya, pelaku AN dijerat dengan pasal 340 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Polda Banten pun mengimbau kepada seluruh pengemudi taksi daring untuk selalu waspada dan selektif dalam menerima penumpang, terutama pada malam hari. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Okta dari Bid Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Di Kalimantan Timur, pemirsa, Polres Kutai Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui press conference yang digelar di Mapolres Kutai Timur, jajaran Satres Narkoba memaparkan hasil pengungkapan 17 kasus narkoba dengan total 24 tersangka selama periode operasi dan kegiatan rutin kepolisian. Pengungkapan dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, didampingi Kasatres Narkoba serta pejabat utama Polres Kutai Timur. Dalam penyampaian resmi, Kapolres menjelaskan bahwa para tersangka diamankan dari berbagai wilayah di Kutai Timur, baik di kawasan perkotaan maupun kecamatan yang menjadi jalur distribusi. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu dengan berbagai berat, alat konsumsi narkotika, timbangan digital hingga uang tunai hasil transaksi. Para pelaku terdiri dari pengedar, kurir hingga pengguna yang terlibat dalam jaringan peredaran lokal. Kapolres Kutai Timur juga menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak akan berhenti pada pengungkapan kasus. Polres Kutai Timur menghimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting dalam mewujudkan Kutai Timur yang bebas dari peredaran narkoba, serta menjaga keamanan dan keselamatan generasi mendatang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.